Oke, Bapak Ibu siap untuk mengikuti firman Tuhan? Nah, saya bicara apa hari ini? Saya sudah catat beberapa poin untuk saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Jadi materi saya ada di mana nih sembunyinya nih? Oke, jadi saya mesti pakai kacamata. Pertanyaan saya, satu ketika hati kecil saya, ya benak saya bertanya begini kepada saya, Tony, apa yang kamu cari di dalam hidup ini? Boleh dong, pertanyaan ini juga saya juga kepada jemaat. Apa sih Bapak Ibu, adik-adik saya di sini apapun di rumah, apa yang dicari dalam hidup ini? Yang masih muda cari jodoh, pastilah ya. Untuk apa? Ya nanti bisa married, nikah. Untuk apa? Ya dan sebagainya. Ya, saya kira ada banyak ya. Coba ketika saya tanya Pak Bu, apa sih yang dicari dalam hidup ini? Mulai berpikir dong gitu ya. Saya ajak berpikir, yang di sini orang di rumah berpikir, lalu bikin catatan dalam hatinya. Ya, Anda butuh apa? Nanti jawabannya sama nggak sih dari Tuhan buat saya kepada Bapak Ibu gitu loh. Catat aja yang Anda mau ya. Seperti tadi saya tanya para leader itu siapa, tidak masing-masing, tidak disuruh oleh saya, tidak disuruh oleh pastor lainnya, tapi mereka berdoa. Nah, kenapa? Memang saya suka seperti itu supaya mereka sebagai leader-leader di sini itu yang utama ada tuning ke Tuhan, supaya nanti saya mau kirim berita ke mereka itu, saya nggak kirim berita WA ya, saya kirim berita melalui alam bukan maya juga, alam spirit gitu ya. Dan mereka bisa connect enggak. Nah, kalau mereka connect berarti hari ini ibadah kita memang Tuhan mau buat sesuatu. Nah, itu aja. Nanti Anda lihat apa yang saya bicara, kira-kira connect gak sih sama mereka gitu ya. Kalau Anda lihat, oh kayak connect banget, berarti Anda tahu bahwa ini sudah 2 orang sepakat. Di atas mimbar ini berbicara pada area yang berbeda ya, pada area berbeda tapi satu maksud. Nah, berarti hati-hati, berarti ada pesan-pesan penting buat kita. Paham ya? Nah, itulah sebabnya saya anjurkan Bapak Ibu, ayo tadi saya tanya apa gitu. Apa yang dicari hidup ini? Tulis saja di hatinya ya, nggak apa-apa ya. Kemudian lanjut lagi ya. Kalau apa yang dicari dalam hidup ini biasanya melangkah ya cari agama lah ya, punya agama. Oke, karena kita kan hari Minggu bicara tentang ketuhanan. Berarti Bapak Ibu ya punya agama. Lalu pertanyaan saya, apa sih yang diharapkan dari agama? Nah, ini pertanyaan kedua, apa yang diharapkan dari agama? Ayo catat di sini juga, apa sih ya yang saya harapkan agama? Kalau Anda nggak bisa memberikan sebuah jawaban yang konkret ya, yang konkret sesuai firman Tuhan, ya berarti kita sama saja punya agama sama yang lain. Itu yang kedua. Pertanyaan saya tadi apa? Apa yang diharapkan ya dari agamamu ya, di sini maupun di rumah. Mungkin agamanya bukan Kristen, nggak apa-apa. Kan saya tanya kan umum nih. Ya, saya tanya umum karena Tuhan tanya itu kepada saya dan saya perlu jawantarakan kepada setiap makhluk di dunia ini. Di warung kopi dimanapun saya tanya begitu. Nah, yang ketiga ya, di dalam agama ada satu yang melekat di dalamnya, apa itu? Apa? Ayo coba Pak Bu di sini di rumah perhatiin saya juga ya. Apa sih yang diharapkan? Ya, tadi harapkan kan agama. Lalu di dalam agama itu apa yang kamu harapkan? Yang melekat dengan dia gitu apa? Ibadah toh, betul ya? Dalam agama itu enggak ada yang enggak ibadah. Bapak Ibu punya agama kan? Pasti ibadah. Ibadah beraneka ragam dan bagaimana penafsirannya. Sesuai Alkitab ya, seringkali saya jawantarakan atau saya khotbahkan lah gitu ya. Saya beritakan bahwa sebenarnya ibadah tidak bertumpu kepada jam atau tempat. Ibadah itu adalah persembahan
kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, kita bagaimana mempersembahkan kehidupan kita, seluruh eksistensi kita. Artinya seluruh sikap dan perilaku kita. Nah, bagaimana sikap perilaku? Ya perlu diinstal, perlu diisi, yaitu hidupnya kita. Siapa yang bisa berikan kita hidup? Hanya Dia di atas. Tak ada satu manusia yang bisa mempertahankan hidupnya kalau Tuhan sudah tidak mau memberikan itu kepada kita. Nah, hidup ini yang harus kita perhatikan. Nah, itulah sebabnya pertanyaan yang ketiga tadi, kalau dalam agama ada ibadah, dalam ibadah apa yang dialami? Ayo, 3 tadi. Yang pertama apa? Apa yang dicari? Apa yang diharapkan? Agama. Kemudian ibadah, apa yang dialami? Ayo tulis di hatimu. Oh, saya mau mengalami apa? Alami zaman Tuhan, nggak masalah. Oh, saya ingin alami firman-Nya bisa menyegarkan saya. Enggak masalah, ya. Nanti tinggal definisinya aja gimana penyegaran itu. Lalu yang berikutnya lagi apa? Maksudnya, oh saya pengen kalau di sini saya bisa diperbaiki. Oke, kalau diperbaiki, kalau mobil Anda rusak diperbaiki gimana? Diketok toh? Sakit enggak? Sakit. Kalau mobil nggak menjerit, tapi menjerit juga. Mobil diketok dan bunyi tong 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 tong, itu menjerit juga. Tapi kalau kita di gereja diketok sakit nggak? Sakit. Menjerit nggak? Menjerit. Nggak apa-apa kalau jerit aja. Tapi yang jadi masalah itu jeritannya itu menyakiti tangganya gitu loh ya. Nggak bisa tidur lagi itu tangganya. Oke, 3 pertanyaan yang saya ajukan, Anda sudah catat di rumah. Nah, sekarang saya mau buka Alkitab untuk kita sama-sama merenungkannya. Apa sih sebenarnya yang saya tanyakan itu? Jawaban yang ada pada Alkitab, tentu perspektif Alkitab dan konteksnya khotbah saya hari ini. Jadi untuk itulah saya mau ajak Anda untuk buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 Pak Bu, ini sering saya bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang ke-9, saya ibadah pagi dan sore ini satu kesatuan, tapi topiknya memang beda, tapi maksudnya sama. Saya clearkan aja. 3 ayat dari pasal yang ke-9 ayat 33. Ya, pasal ke-9. Lukas pasal 9, kita mulai dari ayat 33, saya bacakan buat Bapak Ibu, perhatikan di sini maupun di rumah. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus tentunya ya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bahkan ya, baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kalimat berikutnya berkata, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. 34 berkata, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Pak Bu, yang ada di sini maupun di rumah. Nah, sekaligus juga untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Selamat datang ya dalam keluarga besar Sam 21 di Pontianak. Buat Anda yang kali pertama. Tapi jangan lupa, pastikan Anda habis ibadah dan langsung pulang. Atau yang Anda kali pertama mampir ke channel ini, lalu ikuti khotbah saya. Ya, jangan lupa juga kalau Anda membutuhkan pelayanan, connect kami aja. Atau kontak kami layar yang alamat yang tertera di layar televisi atau layar monitor Anda, atau yang di rumah ya saat ini sedang mengikuti tapi kali pertama ya, atau besok juga kali pertama dan seterusnya. Kalau Anda ikuti ya sempat buka, pastikan Anda perlu dilayani. Namun kalau Anda ada di luar kota, hubungi gereja setempat dan pastikan juga jangan langsung balik. Buat Anda yang hadir di sini, kalau Anda membutuhkan pertolongan kami dan kami akan berdoa buat Anda, pastikan juga staf saya nanti akan membagikan visi misi dan gereja di tempat ini ya. Tuhan memberkati. Selamat bergabung di dalam ibadah yang berbahagia ini. Setelah kita membaca beberapa ayat ini, apa yang menarik Anda untuk menjawab Anda punya pertanyaan? Apa pertanyaan saya dalam apa yang menjadi catatan Anda? Saya hanya simpulkan satu kalimat aja. Kata Petrus, berbahagialah guru di tempat ini.
Jadi sesungguhnya manusia ada satu, kalau kita tanya dia nggak akan berani jawab, tapi itu menjadi tujuannya. Anda cari duit ngapain? Supaya bahagia anak dan cucu. Ya Pak ya? Iyalah. Hidup apa? Ya bahagialah. Tapi kadang-kala kita agak kelihatannya rohani, nggak berani ngomong. Cari ini, cari itu. Tapi sesungguhnya kata bahagia itu ketika seseorang masuk kepada dimensi kebenaran, reaksi kimiawinya, reaksi batinnya itu ya bahagia. Ya itu memang Alkitabiah, nggak apa-apa Pak Bu, itu harus gitu. Jadi apa sih yang dicari dalam hidup ini? Ya bahagia. Nah tentu harus kita meletakkan kebahagiaannya, modelnya gimana dan bagaimana kita meraihnya. Sebab ada orang merasa bahagia kalau punya duit banyak. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Yang jadi masalah kalau duit itu dari sana sini nggak tahu siapa punya, Anda ngumpulin dan Anda anggap itu bahagia. Justru malah itu kebalikannya, jadi bahaya. Sekolah tinggi bahagia, iya bisa memang. Saya berpendapat seperti itu. Kalau sekolah tinggi kita memiliki pengetahuan yang lebih luas dan kita bisa menelaah banyak hal. Ya bahagia juga daripada orang yang nggak sekolah tinggi, nggak mampu berpikir lalu dibohongin terus. Kan seperti itu. Tapi yang jadi masalah kalau sekolah tuh tinggi dia nggak bisa turun gitu. Begitu kita tahu dia mempertahankan pengetahuannya, akhirnya pengetahuannya malah menyakiti orang atau melukai orang. Lah apakah itu bahagia? Beberapa teman saya yang sekolahnya tinggi, berpengetahuan luas, akhirnya mati. Ada satu orang yang kita mungkin sudah lupa, saya tidak sebut nama, tidak etis. Dia masih muda, Tuhan membuka, namanya kan udah David ya, ada saya ngomong lagi namanya. Ya kalau David pasti orang apa? Kristen kan. Kemudian dia mendapatkan sesuatu ini bicara kurang lebih 15 tahun yang lalu. Tetapi akibat daripada itu dia menjadi agak kurang bisa menguasai diri sehingga banyak menceritakan. Akhirnya salah satu orang yang mementor dia merasa direndahkan lalu dia dibunuh. Kan heboh ya, pernah tahu? Tak usah saya ngomong karena ini gak enak. Kejadian bukan di Indonesia, orang Indonesia tapi meninggalnya bukan di Indonesia. Apa penemuannya? Klik aja di Google, namanya udah David. Ya, klik aja. Nah, tidak salah kita berpengetahuan, tapi yang jadi masalah kalau Anda tahu jadi tinggi hati. Harusnya apa? Rendah hati. Mungkin ada yang berkata, Babe ngapain sih ngomong begitu tapi nggak dikasih tahu. Ya saya udah kasih tahu namanya, klik aja di Google lebih baik ya. Karena saya lupa ingat apa yang ditemukan. Tetapi pada dasarnya apa yang ditemukan hari ini sedang diwujudkan. Di dalam dunia maya sedang diwujudkan. Ini bicara teknologi Pak Bu. Orang Indonesia, anak Tuhan itu. Oke, nah jadi sebenarnya yang harus kita tahu itu adalah kebahagiaannya di mana. Nah disinilah kita lihat bahwa kebahagiaan Pak itu tidak bertumpu pada seberapa besar dan pinter dan kaya dan hebat. Kata kebahagiaan itu bicara duniamu. Duniamu itu bukanlah apa yang dilihat, duniamu itu apa yang kamu rasakan. Is feeling, perasaan. Dan perasaan tidak dipengaruhi apa yang kelihatan secara fisik, tetapi dirasakan secara keilahian. Itulah sebabnya tahun 2021 tema kita udah lupa kali ya. Melihat apa? Keilahian Allah. Nah, murid-muridnya dibawa oleh Tuhan Yesus mengalami suatu pengalaman. Jadi bukan satu tempat. Dunianya murid-murid Kristus itu memberikan suatu memberikan suatu pemahaman buat kita bahwa kebahagiaan itu bicara tentang dunia kita, bukan yang kelihatan tetapi hati. Ada begitu banyak orang ya hidup di tengah dunia yang kelihatannya serba mewah. Berapa banyak mereka yang hidup serba mewah tapi hatinya sakit sekali. Saya sebagai hamba Tuhan saya banyak layani. Ada seorang ibu, seorang bapak
Dan dia punya pabrik roti terbesar di dunia bahkan. Ya, tentu ya saya tidak sebut nama pabrik rotinya lagi. Udah lama punya pabrik roti, masih ada itu. Dan dia bilang sama saya, Pastor, umur 16 saya sekolah, saya didatangi sama ini pria, dia bilang. Ini pria dia tunjuk. Ini pria dengan karena dia orang kaya. Sudah pakai mobilnya, mobil BMW, pacarannya. Wih, artinya kaya banget. Berarti apa sih kurangnya? Tapi hari-hari hidupnya bagaikan neraka. Loh, saya tidak tahu neraka itu di mana. Pada menurut saya, Alkitab mengatakan neraka itu belum ada. Tapi dia merasa neraka. Oh, oke. Mungkin terlalu banyak nonton TV, banyak cerita orang yang pernah ke neraka berapa hari. Ya saya tidak tahu neraka apa yang dia anggap. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, neraka itu sesungguhnya tidak seperti yang dibayangkan. Itu halusinasi kemanusiaan aja. Tapi itu sudah mencengkrami dia. Seperti neraka. Oh, saya tanya, neraka itu gimana? Dia bilang neraka itu banting sana, banting sini, sana sih. Oh itu neraka. Oh iya, bisa juga sih digambar. Jadi neraka itu enggak enak. Katanya. Tengah malam saya layani dia. Akhirnya karena saya sama Nyak waktu itu, karena di depan saya mereka ribut. Ya, ribut banting-banting. Untung mejanya nggak pecah, tapi dia punya gelas pecah di depan saya. Waduh, saya bilang nggak lucu ya kita pendeta tengah malam dibawa ke sini lihat orang berantem. Kalau nonton film masih oke, ini memang benaran. Tiba-tiba roh Tuhan menguasai saya banting pintu. Wah, itu meja saya gebrak. Diam, saya bilang, saya pendeta, saya ambil alih otoritas saya. Saya bilang, kalian undang saya di sini ngapain? Dia kalian berantem ya? Diam dua-duanya. Rupanya memang Tuhan mau. Jadi diam, saya mulai ngomong. Akhirnya mereka berlutut berdua berdamai. Antar kami pulang tengah malam, nggak usah pergi makan dulu lagi. Jadi berbaikan sampai hari ini istrinya dan suaminya itu jadi PKS. Dia kami di gereja Jakarta. Kadang-kadang saya mau katakan kepada kita semua, kebahagiaan yang kita perlukan itu bukan faktor apa yang bisa dilihat, tapi dari dalam. Itulah sebabnya ini menjadi pencerminan untuk kita simak baik-baik. Tuhan pakai Rasul Paulus, pakai Petrus, Yohanes, Yakobus adalah orang biasa. Tapi jangan kita menganggap orang biasa ini lalu orang kelas 2 atau kelas 3, para nelayan. Enggak. Kita semua juga orang biasa yang nggak ada apa-apa. Kita semua asal dari tanah kok. Hanya saja kadang-kadang kita ada kelebihan, ya. Kita sudah berpendidikan, kita punya uang, kita bisa beli ini, beli itu. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka yang di luar sana, mungkin orang-orang yang terata rendah. Apakah kita anggap ini sudah karena perbedaan terata, lalu kita anggap dia orang nomor 2, nomor 3. Nggak bisa. Maka tadi saya bilang sama Erna, kayaknya saya punya beban lah ya. Ini tadi kan ada bansos untuk Sintang, udahlah tutup aja sudah ya Sintang itu. Nah uang yang diambil hari ini kita mau bikin, ini Natal, momentum Natal kan di luar kan masih banyak orang yang mengalami masalah ya, krisis yang hadapi. Udah kita bikin bingkisan aja buat mereka yang membutuhkan. Bagaimana kelolanya? Kita bisa kerjasama dengan bantuan sosial dari gereja kita. Yang penting itu saya punya kerinduan. Mari ya. Terkadang karena kita melihat orang yang stratanya lebih rendah, kita mau injak-injak aja kan. Betul nggak? Maka seringkali saya memberikan satu contoh kepada teman-teman. Kalau Anda datang ke tempat saya, kalau ngelihat saya gimana? Halo shalom Babe. Iya, karena saya benar tua Anda. Tapi di depan saya masih ada loh. Yang jaga kamu tadi itu bukan pintu. Gimana? Ada nggak shalom sama dia? Senyum barangkali ada ya. Tapi itu nggak menjadi sebuah ukuran. Hati kamu gimana? Ada. Ada nggak sih hati kamu? Untuk orang seperti itu gitu loh. Ya saya pun udah lama sih. Sama satpam sampai saya jarang datang malam, dulu agak sering datang. Saya datang belikan martabak, belikan jeruk. Udah lama saya nggak belikan barang-barang begituan lagi. Betul. Ya, tapi kan kita tahu bahwa mereka itu juga manusia. Siapa tahu satu hari dia malah di atas. Satu satpam kita namanya Pak Thomas ya. Tapi dia nggak lama sama kita. Di Jakarta di satu gereja sahabat saya kalau khotbah dia suka ikuti. Lalu terakhir dia datang sama saya, dia bilang Pak saya dikasih mobil Hammer 3M Hammer tuh. Saya lihat merah warnanya. Buat apa? Buat jemput orang gila. Saya bilang
Masya Allah, ya jemput orang gila pakai hammer. Ya dia bilang itulah kasih karunia Tuhan. Kita enggak tahu loh, hari ini mungkin dia di bawah, besok dia ada di atas. Ayo, ya coba kita lihat, apa sih kebahagiaannya? Nah kebahagiaan sini di situ disebutkan bahwa mereka berjumpa dengan keilahian Allah. Pada saat waktu mereka melihat keilahian Allah, apa sih maksudnya? Mereka tenggelam dalam hadirat Allah. Nah karena itulah topik saya hari ini, saya memberikan topiknya adalah tenggelam dalam hadirat Allah. Catat ya Pak Ibu ya, tenggelam dalam hadirat Allah. Jadi kita nggak bisa main-main, cuma hanya masuk sepergelangan kaki, mata kaki, atau sampai selutut kalau kita baca kitab Yehezkiel gitu ya. Pada saat waktu bait Allah itu dibuka, aliran air itu mengalir, diukur gitu ya. Ada, tapi kita juga tidak bisa sebatas sampai pinggang. Kan betul? Nah, kemudian kata Alkitab harus tenggelam di dalamnya, walaupun itu bahasa metafora. Tahu ya bahasa metafora, hanya suatu perumpamaan saja, gambaran. Pak Bu, kalau saya membaca Alkitab dalam kitab Yehezkiel pasal 47 itu dikatakan bait Allah akan mengalir air. Memang Alkitab itu sedang berbicara secara metafora. Tapi kalau zaman dulu kita sekolah, mari anak-anak bayangkan. Boleh dong bayangkan. Saya waktu membacanya bayangkan, saya ingat saya pernah tenggelam dalam air. Saya pulang dari sekolah kalau tidak salah ya. Masih kecil waktu itu, masih umur kita 8 tahun lah. Saya masih di Kalimantan itu masih umur segitu. Di bawah 10 tahun saya masih di Kalimantan. Di atas itu baru saya ke Jakarta ya. Jadi saya waktu itu mau nyebrang ke rumah saya, nggak ada jembatan, hanya ada sungai. Ya bilang sungai ya kekecilan, kalau bilang itu kali ya kebesaran. Jadi kalau tahulah Kalimantan, Padang Tika punya apa itu sungai gitu. Jadi waktu saya lihat ada satu perahu, saya dorong perahu itu. Saya mau masuk pakai perahu itu nyebrang. Waktu saya dorong, saya nggak sempat naik. Saya tenggelam ke sungai itu. Air pasang loh, buat saya nggak sampai, kelelep gitu. Nah waktu saya kelelep saya belum bisa berenang, saya mau aja gitu. Nah gimana? Seharusnya di saat itu udah selesai nih barang satu ini. Bisa-bisanya kakak saya nggak tahu dari mana, dia ngelihat ada apa hitam-hitam. Kemudian perahu itu dia angkat rambut saya. Dulu rambut saya tebal, kalau sekarang juga tebal tapi hilang nggak kelihatan, ya nggak kelihatan gitu loh. Dia angkat, adiknya itu dipeluk. Kemudian kan zaman dulu nggak ngerti pakai tekan-tekan, ya cuma dipeluk aja, saya langsung sadar lagi. Nah tapi saya bisa bayang hari-hari ini ya gimana tenggelam dalam air. Nah pada saat itu membaca ini, saya bisa merasakan juga. Kalau tenggelam dalam air, rasanya itu mau mati aja. Kita nggak bisa bergerak apa-apa. Kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan seperti itu? Tuhan juga mau kita mati juga sih. Mati kedagingan kita. Mati kedagingan kita, hidup dalam hidupnya dia. Udah berserang ngalir aja. Ya besok dijumpai sama Basarnas kan akhirnya apa? Inilah sedang evakuasi kan gitu loh. Tapi ini dijumpai oleh Allah bukan lagi evakuasi mayat. Tapi hidup baru. Hidup baru. Nah itulah yang dikatakan hidup baru dalam Kristus. Mesti tenggelam dulu. Nah kata tenggelamnya ini mematikan daging kita Pak Bu. Ketika kita tenggelam dalam hadirat matikan daging kita, apa yang terjadi kalau kita membaca tadi ayat-ayat itu? Tiba-tiba dia dibawa ke sebuah alam. Seringkali kita jumpai orang bersaksi begini, saya mati 4 jam. Nenek saya mati 7 jam. Di keluarga kami nggak ada orang Kristen, saya bilang. Kami ini orang Kalimantan Barat di daerah kecil nggak ada orang Kristen. Mama saya bilang salah, nama saya kan Akyang ya, bukan Tony. Kalau di kampung Akyang, di kota Tony. Yang luar negeri dikenal Max, Pastor Mark. Kerennya yang gitu ya. Tapi dulunya sama teman-teman kami di pesantren dibilang apa? Ahmad Hidayat. Saya pernah masuk situ juga. Nah oke, mama saya bilang enggak, kita ini punya
nenek moyang kita orang Kristen. Lupanya nenek saya orang kampung pernah meninggal 7 jam kemudian. Dia nggak cerita sih ketemu masuk surga atau neraka. Tapi dia bilang dia berjumpa dengan namanya Yesus. Kemudian waktu dia hidup dia minta dibaptis. Sebagai tandanya hari ini kalau Anda ke Padang Tikar ada kuburan yang sudah tua tapi ada salibnya. Itulah nenek saya. Nah, pada saat waktu kita mati di dalam Tuhan, Pak Bu, kita tidak bisa buat apa-apa. Yang ada di saat, tapi kita sering dengar orang yang dia bilang mati berapa jam, berapa hari, lalu cerita, aku dibawa lo ke sorga, ketemu Yesus, ketemu nenek kamu juga, ketemu engkong kamu. Engkong kamu kan suka baca kitab, maka duduknya sana, bangkunya terbuat dari emas. Kamu ngebayangin sorga seperti itu. Saya mau katakan sorga memang ada, tapi bukan untuk tempat kita sementara ini. Di mana ada ayat mengatakan kita naik ke sorga? Dalam bahasa asli kata samayim atau uranum. Tuhan Yesus saya mati ke Pardes Taman Firdaus. Alias tempat mati, istirahat, rest and peace. Istirahat. Lalu ke neraka. Dia cerita neraka begini-gini. Ini buat kita ini menjadi orang yang agak apa? Trauma. Takut sama neraka. Tapi permainannya adanya di neraka. Jadi apa sih maksud saya? Seperti ini, pada saat waktu kita mengalami kematian, kita itu rest. Alkitab kata enggak ngerti apa-apa lagi. Contohnya siapa? Petrus waktu dia mengalami kematian manusiawinya. Dia tiba-tiba secara roh dia katakan, guru aku akan membangun 3 kemah. Tapi apa kata Alkitab? Dia nggak tahu loh apa yang dia ngomong. Saya lagi dulu renung ayat ini apa sih maksudnya. Orang yang sudah mati di dalam Tuhan, cara kedagingannya, dia nggak merasakan lagi takut dan dagingnya disakiti nggak ada lagi. Yang ada cuma satu aja. Tuhan, saya hidup bukan saya hidup, melainkan Tuhan yang hidup di dalam aku. Hidup inilah yang membuat dia terkonek kepada Bapa. Saya nggak bilang sorga lah ya, kepada Bapa. Dan kita bilang apa? Tiba-tiba awan itu menaungi. Artinya apa? Diringkupi oleh Allah yang disebut roh pada perjanjian lama di kitab Kejadian dia bisa apa? Ruh Elohim merekepet. Roh Allah yang melayang-layang itu menghinggapi dia juga. Lalu dia dengar suara ilahi Allah berkata. Bukan seperti tukang tenun yang dipanggil oleh Saul ketemu siapa itu Samuel. Bukan, tapi ini benar-benar dia dengar suara Allah. Dia bilang, inilah anak yang kupilih. Dia suruh dengar siapa? Yesus. Yang kupilih. Dengarkanlah dia. Coba lihat kiri kanan kamu. Kata Tuhan, dengarkan Yesus. Mungkin Bapak Ibu akan berkata sama saya di sini di rumah. Saya sudah dengar Yesus, tapi gimana Yesus ya? Ya dengar pendeta aja yang khotbah. Aduh pendeta nyakiti saya mulu. Saya dulu senang dengan Ayub punya satu statement. Ayub pernah punya statement. Kalian susah-susah banget sih dengan suara Tuhan. Dengar aja Babe ngomong apa itu Tuhan yang ngomong. Benar Yud. Gak tahu masih ingat gak kalimat ini. Cuman masalahnya satu. Babe ngomong gak semuanya enak. Ya. Kalau Babe ngomong, Ayab kamu akan diberkati Tuhan. Jalan terus saja. Wah senang dia. Yap. Sikap hidup kamu seperti ini. Ntar kamu tunggu balasannya. Itu kan. Tapi kalau Anda jadikan bahasa Babe itu sebagai sebuah panisme, penghakiman, Anda sakit. Karena panisme itu adalah menjatuhkan seseorang. Tapi Tuhan juga berkreasi dalam panisme. Kalau Anda membaca kitab, saya nggak punya waktu untuk menjawantarakan tentang Yesaya bagaimana Tuhan menghakimi bangsa Israel. Kamu tidak akan kembali lagi kerajaanmu. Nanti akan datang Mesias. Itu bukan buat bangsa Israel saja, tapi buat seluruh bangsa di dunia. Ya kita rayakan Natal. Berarti itu sebuah penghakiman, namanya panisme. Dihakimi.
Tapi kalau kita mengerti kata panisme itu bukan supaya kita lihat apa yang sedang kita hadapi. Kalau saya bilang, hati-hati loh kalian kalau begini. Jangan lihat apa yang saya ngomong sakitnya. Tapi waktu saya ngomong, lihat maksudnya apa. Tuhan datang kepada kita memang menghakimi. Tapi Tuhan tidak suruh kita lihat yang memanaskan kita. Jangan seperti kayak Kain. Ketika Kain katakan, hei Kain, ya, yang kamu berikan padaku itu aku tidak setuju. Ini bahasa saya ya. Maka dia bilang apa? Aku tidak berkenan. Lalu Kain apa? Yang dilihat adalah kesalahan dia terus. Maka hatinya jadi panas. Nah, itulah panisme. Kata panisme itu adalah panas. Bahasa aslinya panas. Dari dua akar kata. Pa itu asal daripada ain, mata. Nas itu berasal dari kata kejatuhan. Panas berarti apa? Memandang kejatuhan. Tapi Kain begitu bilang, kamu memberikan persembahan, aku enggak setuju. Yang dilihat adalah kejatuhannya. Kenapa dia tidak langsung lihat Allah? Namanya apa? Panam. Melihat naim. Ada kan penil kan? Penil apa? Wajah Allah. Lihatlah wajah Allah. Memang saya jatuh tapi Allah datang menyelamatkan saya. Paham kan? Nah tadi lagu katakan apa? Di dalam hadirat kita bisa lihat wajah Allah. Nah contohnya siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Di dalam hadirat Allah mereka kematian secara fisikal. Walaupun dia gak mati tapi ini di dalam roh ya. Dia masuk ke dimensi itu langsung terkonek ke sorga. Ketemu namanya siapa? Ini dalam arti ketemu dalam hadirat. Dia dengar suara Tuhan. Inilah anak yang kupilih. Dengarkanlah dia. Jadi kesimpulannya apa Pak Bu? Kebahagiaan itu manakala kita lahir kembali sebagai anak Allah. Di mana kita bisa lahir? Di dalam hadirat Allah. Disitulah kita terjadi sebuah asimilasi. Asimilasi, kata bahasa asimilasi juga bagus sekali. Ya. Artinya apa? Kita sedang menetek. Ya bahasa kami Jakarta menetek, sedang menikmati susunya Allah. Kan kalau baby jadi apa? Alkitab berapa? Kalau baby makanan apa? Susu. Betul gak? Alkitab berapa? Janganlah seperti anak-anak yang menetek terus. Kasar gak sih saya ngomong gitu? Habis pada ketawa lagi ya. Kan Alkitab bilang, janganlah seperti apa? Anak-anak yang netek terus, nyusu terus gitu loh. Minuman anak-anak kan nyusu terus. Nah itu sebenarnya kita sedang di dalam apa? Pelukan Allah. Ini gambaran loh, ini metafor aja sebenarnya. Jangan pandangan yang negatif lah ya. Jadi kita itu sebenarnya lagi nikmati loh energinya ilahi Allah. Matikan daging kita supaya kita tumbuh lagi daging yang baru. Namanya apa? Lahir. Maka itu namanya diprogram kembali. Pak, Bu, kalau kita dengar kata bahagia yang dimaksudkan Alkitab ini, orang itu suka. Tetapi ini didapatkan di hadirat Allah. Tetapi hari-hari ini orang-orang dunia, dia coba mau menipu anak-anak Allah. Dengan apa? Menciptakan sebuah dimensi baru, tapi bukan dimensi roh hadir Allah, tapi disebut dimensi maya. Wah kalau cerita ini panjang lah. Panjang sekali. Dan apa yang disajikan di dunia maya yang sedang dan akan datang, hampir mirip dengan apa yang ada di dalam Alkitab disebut kerajaan 1000 tahun. Anda pulang ke rumah baca kitab Yesaya. Bahwa nanti yang namanya monyet pun bisa kita ajak bercanda. Kalau lagi pegel-pegel kita minta gajah pijitin kita. Memang disebut itulah kerajaan 1000 tahun. Tidak ada namanya apa? Kejahatan. Ular tedung pun dia akan menjadi sahabat kita. Dan itu akan terjadi. Tetapi mungkinkah itu terjadi di era sekarang ini? Jangankan ular, manusia aja bisa saling gigit. Coba lihat kiri kananmu. Maksud saya hanya lihat, jangan dikasih komentar. Ya kan? Saya kira itu seperti
yang digambarkan akhirat. Tapi sekarang ini karena orang kepengen bahagia seperti itu, ya sudah tidak bisa diperoleh lagi. Mereka coba menciptakan apa? Dunia baru sendiri dengan dunia maya. Yang kita dengar hari-hari ini namanya apa? Meta. Lalu akan ke meta itu perlu ada jembatan. Namanya apa? Verse, bukan meta, ponakan kamu ya. Ya, namanya metaverse. Jembatan untuk masuk ke dunia maya. Maka saya bilang saya agak sedih. Saya tangisi karena apa? Pendapat seorang sahabat saya. Hampir 90% manusia di dunia sudah terbuka dan berpotensi tenggelam di situ. Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan, sebelum kita tenggelam ke sana nanti jadi mati. Karena istilah kata meta itu adalah dead are you. Kematian ada di Anda. Maka sekarang saya ajak kita jangan masuk ke sana, masuk hadirat Allah. Saya tutup untuk Anda pemahaman. Bagaimana cara kita masuk? Kembali kepada ayat 28 dan 29. Ini terakhir ya. 28-29 dikatakan demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, perhatikan, Yesus membawa Petrus dan Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dua ayat ini Pak Bu memberikan kita satu pemahaman bahwa kalau kita ingin tenggelam pasti ada pemicunya. Saya bisa tenggelam di dalam air, itu pemicunya kenapa? Saya mau potong kompas, saya belum pernah nyebrang naik perahu sendiri, tapi saya coba-coba saking sombongnya, saya dorong perahunya jalan duluan, saya nyusul belakangan. Tenggelamlah seperti itu. Tetapi ini bisa seperti itu juga. Nah, di situ saya coba menggunakan ya ayat ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, jangan kita perdebatkan, Alkitab katakan apa? Kira-kira 8 apa? Tahun atau hari? 8 hari. Memang seringkali di dalam sekolah teologi ini diperdebatkan dari beberapa kitab yang lainnya, ada yang 6 hari dan sebagainya. Kita bukan urusan itu. Karena dia juga itu kira-kira. Artinya apa? Tidak ingat lagi berapa hari. Tetapi waktunya cukup lama. Nah, saya tidak menggunakan waktu lama. Saya memperoleh sebuah rutinitas yang kita kenal namanya apa? Repitasi. Ngerti kata repitasi? Terus menerus. Terus menerus itu namanya apa? Repitasi. Atau kata lain namanya apa? Ritual. Anda seringkali datang terus menerus sampai Anda lupa, itulah jadi ritual Anda. Baca Alkitab, sampaikan itu menjadi ritual kita. Nggak salah Pak Bu. Maka di dalam karismatik kita itu dulu diminta apa? Baca 4 pasal setiap hari. Saya mengunci diri saya selama saya bertobat sampai hari ini sudah 32 tahun kalau tidak salah. Berapa kali saya juga tidak tahu. Tapi satu hari minimal 7-6 pasal. Itu yang saya baca. Yang saya dibacain dengan audio itu 1 jam. Dari jam 3 pagi saya sudah buka. Sekaligus membangunkan Nya. Kalau dia gak bangun saya kencangin lagi. Biasanya kejadian sampai wahyu hanya cukup berapa bulan. 2 bulan selesai itu kalau pagi punya. Itu audio. Buat apa? Saya mau mabok. Saya mau terjebak di dalamnya. Dalam tanda kutip kata terjebak itu gini. Kita tahu ya, segala sesuatu yang kelihatan di alam semesta disebut apa? Materi. Asalnya dari mana? Energi. Karena energi terjebak ke dalam sebuah kondisi, maka terbentuklah namanya materi. Sama. Kalau saya membaca Alkitab terus-menerus terjebak di dalamnya. Kata terjebak itu tidak bisa berhenti. Sekali waktu saya tanpa sengaja buka TV, ada namanya Heaven Tree, film Korea. Karena ada kata heaven ya, sorga, ini pasti Kristen dong. Wah, saya nonton.
terjebak di dalamnya. Hampir 50 seri. Waduh, nggak bisa selesai. Kadang-kadang cepat pulang, buka lagi sampai malam gitu. Lupa doa juga, saking ngantuknya. Terjebak ke dalam film Korea. Maka sekarang aku kalau dengan film Korea, jangan lagi ya. Sebagus apapun, saya takut terjebak ke dalam juga. Tapi kalau terjebak ke baca kitab, it's okay Pak Bu. Kaget ya. Maaf ya. Ya. Nah, itulah disebut coding. Coding itu kita sedang merekam. Ya, baca sampai terjebak ke dalamnya. Yang kedua apa? Ini bukan terjebak lagi, ya. Yang kedua itu Yesus kemana pergi mereka jadi terikut. Nah, tadi itu coding, yang kedua apa? Tercoding. Kata tercoding itu namanya terasimilasi. Maka kalau balik kampung kadang-kadang saya agak risih. Kalau ibu-ibu bawa anak duduknya di depan. Bawa baby gitu loh. Duduk di depan sini. Karena mereka itu gak ngerti. Kita ini orang kota jarang lihat yang model gitu. Gak usah terus ya. Begitu anak nangis, langsung open. Kasih minum itu anaknya. Itu namanya asimilasi. Ya itu nempel terus. Ngerti gak? Jadi kalau Anda membaca Alkitab sampai terasimilasi, kita itu nyatu dengan dia. Itu namanya apa? Tercoding. Kita hidup bukan lagi kita hidup, melainkan apa? Codingan itu yang menghidupi kita. Akibatnya apa Pak Bu? Akibatnya kalau codingan itu menghidupi kita dan di mana saja, kapan saja, tempatnya di mana, dalam hal apapun, waktu kita melakukan sebuah aktivitas, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Contohnya ya, dia baca, lalu yang kedua mereka terasimilasi. Yesus kemana? Mereka ikut. Kemana? Ke gunung. Kalau hari ini saya ajak Anda habis ibadah ini jam 12 ketemu saya, kita mau doa siang bersama 3 jam. Bisa gak Anda mau ikut? Belum tentu. Betul gak? Tapi kalau ini mereka gak lagi punya pilihan. Cuman langsung terasimilasi. Kata asimilasi itu menyatu. Lalu apa yang terjadi Pak Bu yang ketiganya? Yang ketiga itu kalau saya bilang itu codingan. Coding apa? Bukan lagi dia yang melakukan, melainkan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu serta di dalamnya. Saat waktu mereka ada di gunung menyembah Tuhan, Tuhan turut menyembah. Kalau ini saja waktu mereka menyembah Tuhan, Tuhan turut menyembah. Mereka berjumpa dengan Allah, menangkap pesan ilahi, ini bicara rohani. Kira-kira mungkin gak Pak? Ketika mereka sedang dayung sampan, Allah turut mendayung enggak? Saya belum kenal Tuhan aja dorong jembatan, dorong perahu, jatuh, Allah turut jatuh di dalamnya. Maka saya bisa naik lagi. Ada terlalu banyak cerita ini. Jadi kalau kamu lagi kerja di lapangan, kalau Anda hidup seperti itu, kira-kira Allah turut bekerja enggak? Turut bekerja. Ketika engkau tersasar, Allah sanggup memberikan sinyal untuk kita berubah. Jadi masalah itu kalau jadi anak Tuhan, baca kitab, datang gereja, gak berubah-ubah. Padahal kita tahu secara sosiologi, secara keilmuan, bahwa yang namanya hidup tidak ada kepastian. Yang pasti cuma satu, berubah. Betul gak? Jadi dalam ketuhanan itu sama juga. Yang pasti itu kita berubah. Berubah apa? Berubah serupa dengan Yesus. Jangan waktu bertobatnya, shalom, shalom. Seperti Yesus juga sih. Tapi begitu sudah lama-lama, sedikit aja dijewel. Yesusnya hilang tuh. Happy. Langsung dia. Terus kenapa? Kamu kesini? Ada happy. Gak enak ketemu dia. Kenapa sih sama happy? Ini contoh loh ya. Habis kemarin dia khotbah ngomongin gue.
bukan berubah kepada positif, tapi berubah kepada negatif. Memang kecil Pak Bu, tapi lama-lama itu mengasimilasimu dan Anda terkoding, maka hidup yang menyertai kita bukan lagi bahagia, tapi apa? Bahaya. Waktu kita kayak menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang datang, hantu yang membisikin kita. Bagaimana caranya? Kita doa terlalu egosentris. Tuhan, kenapa suami saya nggak mau nyentuh-nyentuh saya? Iyalah, gimana nyentuh kamu, tidurnya aja bau terasi gitu kira-kira. Kan kira-kira gitu loh. Mesti ya, Tuhan apa yang saya harus buat? Tuhan bilang, lu mandi dulu, kan ada sabun lelep. Begitu lu udah mandi wangi, lu gak usah suruh suami pasti akan tidurnya deket-deket. Tapi ya lu baru masak, belum mandi, lu udah tidur. Ya suami kamu gak nyentuh, ya wajar lah karena gak enak ciumannya. Tuhan kenapa kalau di kantor sekretaris deketin? Iya sekretaris kan kerja, pastilah parfumnya 3 botol dihabisin sama dia. Yang salah siapa? Kita pandai menyalahkan orang lain, kita gak pandai menyalahkan diri. Pak Bu, Tuhan itu panisme, artinya selalu menghakimi kita, menunjukkan di mana kesalahan kita, supaya kita mau kembali untuk melihat Dia. Di dalam Dialah ada pemulihan, menjadi serupa dengan Dia. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya Pak Bu. Mari bangkit berdiri.